Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Si Tumpal kali ini akan membahas rahasia di dalam lagu sekolah minggu baca kitab suci. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami dalam kami merenungkan firman-Mu agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Lagu ini sangat sederhana. Baik itu syairnya atau kata-katanya, musiknya atau nada-nadanya sederhana, kemudian diulang-ulang sebagai ciri khas dari lagu anak, gampang sekali dipahami. Nah, dan lagu ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan kehidupan orang Kristen. Pertumbuhan di sini berhubungan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi dijelaskan dengan sangat sederhana. Dan menurut saya syair lagu ini atau lagu ini bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya juga, tapi bagus juga untuk kita orang yang telah dewasa. Coba mari kita lihat kata-kata atau syair lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi baca kitab suci dan doa itu dilakukan setiap hari. Kalau mau tumbuh, dan glory haleluya. Jadi ada 4 kalimat utama yang terus diulang-ulang di dalam lagu ini. Kalau saya memparafrasekan syair ini adalah seperti ini. Kalau mau tumbuh, maka harus membaca kitab suci, doa setiap hari. Glory haleluya. Ya, mungkin seperti itu parafrasenya. Dan mungkin saya mencoba untuk menafsirkan kalimat ini, mau mengatakan bahwa penopang utama daripada pertumbuhan kehidupan orang Kristen itu adalah baca kitab suci dan doa setiap hari. Jadi kalau orang Kristen dia mau bertumbuh, yaitu baik pikiran, perkataan, dan perbuatannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau menjadi yang baik, itu harus ditopang dengan 2 tiang utama, yaitu membaca kitab suci dan doa setiap hari. Baca kitab suci. Kalau kita melihat pembacaan kitab suci itu sangat-sangat penting. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian dijelaskan itu semua. Yosua 1 ayat 8. Musa memberitahukan kepada Yosua agar Yosua jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya berlaku hati-hati dalam setiap tutur kata dan perbuatan. Kemudian Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Kemudian kalau kita baca Mazmur 119 itu seluruhnya tentang pentingnya firman Tuhan itu bagi kehidupan seseorang. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, jadi itu pentingnya membaca kitab suci, membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Yang kedua, doa. Ini
sudah pasti sangat penting dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus sendiri menjelaskan agar orang percaya hidup di dalam doa. Bahkan Yesus sendiri di dalam hidupnya selalu mengutamakan doa. Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Semboyan reformasi, ora et labora, artinya berdoa dengan tekun dan bekerja dengan giat. Martin Luther pernah berkata begini, pekerjaan seorang penjahit adalah menjahit. Pekerjaan seorang tukang sepatu adalah membuat sepatu. Pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Doa sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Baca kitab suci dan doa setiap hari itu harus dilakukan setiap hari. Artinya ada kontinuitas. Tidak boleh berhenti. Terus menerus. Itu yang membuat kehidupan orang percaya itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada satu kalimat penting yang seringkali orang lupa. Dan mungkin kurang dilihat. Yaitu kalimat glory haleluya. Glory haleluya. Kata glory itu artinya kemuliaan, itu berasal dari bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Yunani itu doxa, sedangkan dalam bahasa Ibrani itu kabot. Jadi kata glory itu berarti kemuliaan, ditambah dengan kata haleluya. Haleluya dari kata halelu dan Yahweh. Halelu artinya pujilah. Wahai kalian pujilah. Yahweh itu Tuhan. Halelu itu dari kata halal, artinya terpujilah. Dalam bahasa Inggris ketika ada kata haleluya diterjemahkan menjadi praise the Lord atau pujilah Tuhan. Jadi kalau kalimat ini digabung, glory haleluya, arti segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan. Ini sama dengan semboyan dari Johannes Calvin. Dia mengatakan soli deo gloria, artinya segala kemuliaan bagi Allah. Jadi kalau saya mau menafsirkan syahari ini, mau mengatakan bahwa pertumbuhan orang percaya, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu harus ditopang oleh tiang yang utama, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Namun segala pertumbuhan kehidupan orang Kristen itu, segalanya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi betapa indahnya makna lagu ini. Dan seharusnya orang percaya, orang Kristen di dalam kehidupannya melakukan hal ini. Bagaimana dengan kita? Seharusnya lagu ini terus terngiang dalam hati kita, di dalam telinga kita, sehingga kita terus mengingat bahwa kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari membaca kitab suci, doa tiap hari. Dan itu yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya semua yang kita lakukan itu, semua pertumbuhan kita pun, itu kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Amin. Oh Lord.